Cerita horny alias horor nih ya. Bersama saya Iwan Pras tentunya, yang kali ini akan menyajikan pengalaman seorang tukang perahu kelotok yang melihat perkampungan gaib di malam hari. Bagaimana ceritanya? Tanpa harus menunggu yang mau lewat, karena memang nggak ada yang lewat kecuali sepeda motor. Oke, kita sambut aja. Kisah ini dimulai di tahun 1990-an, era ketika transportasi air masih, ya boleh dikatakan berjaya. Sebelum transportasi darat menyebar luas, ya infrastruktur kadang-kadang memang diperlukan untuk memperlancar arus ekonomi masyarakat. Tetapi di satu sisi, kadangkala kalau kita pikir juga mengorbankan orang-orang yang mencari nafkahnya dengan jasa perahu, ya. Tapi itulah hidup. Kadangkala dalam perguliran hidup selalu ada saja yang terkorbankan, ya. Bukan dikorbankan tapi terkorbankan. Kalau tidak mau menyesuaikan dengan zaman, ya akhirnya mereka juga harus terpinggirkan. Itu sudah kayaknya menjadi hukum alam. Era itu Irman yang masih berusia sekitar 25 tahunan mungkin masih merasakan enaknya mencari uang dengan menyediakan jasa antar jemput perahu kelotok, menggunakan perahu kelotok, ya, karena ada pasar-pasar di desa pinggiran sungai yang menggunakan jasa perahu kelotok untuk mengangkut barang. Sesekali juga ada orang-orang dari perusahaan kayu setempat yang entah itu bentuknya sawmill maupun yang lain-lain, untuk menyeberang karena ada urusan, ya harus menggunakan perahu kelotoknya. Sehari-harinya lumayan sih yang didapatkan oleh Irman, ya antara 200 sampai 300 ribu sehari bersih dia bisa dapat. Kadang Irman berpikir, berkhayal, suatu saat kelotoknya dinaiki oleh seorang saudagar kaya yang tidak berhitungan dalam jasa. Jadi ada tips yang lumayan, ya. Biasalah, impian-impian seperti itu kan juga sering dilakukan atau dialami oleh orang-orang yang mencari uang dengan berjalan jauh, ya. Sambil untuk membunuh waktu, mengusir kesepian, ya mereka berkhayal. Ya bisa saja berkhayal mungkin berkencan dengan sopi alat coba, ya. Berkencan di atas perahu kelotok lalu terguling di air, campur badannya basah semua. Suatu hari Irman mendapatkan orderan dari seorang pedagang. Ia ditugaskan untuk mengantar beras ke sebuah kampung yang letaknya sekitar 8 km kalau dari jalan darat, ya. Kemudian kalau disusur sungai itu waktunya bisa agak sedikit singkat, mungkin sekitar setengah dari perjalanan ditempuh atau sekitar 3-4 kilometeran. Irman pun menerima karena ongkosnya juga sudah sepakat dan dirasa cocok. Kalau hitungannya ada untung, ia akan berangkat. Tapi persoalan kemudian muncul ketika hampir jam 5 truk itu belum datang. Sedangkan Irman sudah menunggu dari tadi. Karena kata yang punya order, truk akan datang sekitar jam 2-an. Ini sudah molor lama belum datang-datang. Sedangkan Irman tadi membunuh waktu dengan membaca sebuah koran bekas yang beritanya semua sudah dia baca untuk mengusir kesenyapan, ya, untuk membunuh waktu. Ya barangkali saja kalau dibaca ulang beritanya akan berubah gitu. Tapi ternyata tidak. Akhirnya Irman menunggu dengan kesal dan jam 5 lebih truk baru saja datang. Aduh, Irman sebenarnya jengkel, tapi karena dia sudah berkomitmen untuk mengantar beras, akhirnya dia pun tetap akan berangkat. Dalam hati ia hanya berdoa semoga perjalanannya selamat dan tidak ada aral apapun di jalan. Sedikit dia mengecek apa-apa yang ada dalam perahu kelotoknya seperti BBM dan lain-lain, ternyata cukup oke, busi dan lain-lain oke. Ya sudah, akhirnya dia berangkat. Perjalanan memerlukan waktu sekitar 1 jaman lebih karena berjalannya lambat, ya. Dan ya sudah bisa ditebak, Irman sampai di kampung tujuan dengan keadaan yang sudah gelap. Untung Irman sudah terbiasa di situ sehingga dia hafal, ya. Dan lagi dia juga membawa lampu senter yang besar sehingga dia bisa menerangi suasana sekitar. Bapak yang menerima orderan sebenarnya menasihati agar Irman bermalam saja karena tentunya akan berisiko pulang malam seperti ini. Apalagi dia sendirian. Jalur sungai di situ memang aman, tidak pernah ada gangguan perompak dan lain-lain. Tetapi dikhawatirkan karena banyak hutan, maka bisa-bisa Irman nanti akan menemukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi karena mengingat istrinya sudah menunggu di rumah dan dia tidak
bilang akan bermalam dengan istrinya, maka Irman minta maaf dan terpaksa harus pulang malam itu juga. Si bapak hanya menghela napas, menepuk pundak Irman dan mendoakan agar Irman bisa pulang dengan selamat sampai di rumah. Perjalanan kembali ke kampung halamannya pun dimulai. Dengan senter besar di atas kepala, bertengger di kepala ya, senter kepala itu. Juga dengan penerangan yang dia bawa di kelotoknya. Karena kalau sesekali malam hari perjalanan, Irman memang membawa lampu-lampu tersebut ya, untuk menerangi kiri kanan dan depan terutama dari kapal tersebut. Ya, Irman melewati malam itu dengan perasaan tenang karena tugasnya terselesaikan, tapi juga di satu sisi dia agak khawatir karena ini perjalanan malam pertamanya dengan jarak yang agak jauh. Kalau yang dekat-dekat aja sih pernah juga beberapa kali. Tiba-tiba dia melihat ada cahaya-cahaya di sebelah kanan jalan. Seingat Irman, di kampung itu, di rute itu tidak ada kampung, tapi kenapa dia melihat ada banyak cahaya di situ? Yang lebih mengejutkan lagi, ada dermaga kecil yang juga diterangi oleh lampu seperti PLN, terang ada box neonnya gitu. Lampu neon, waduh, kayak lagunya Project B. Kebetulan pula perahu Irman yang melambat dilambai oleh dua orang yang ada di situ. Irman pun menepikan kapalnya, memperlahankan lagi laju kelotoknya, dan dia menepi ke arah dermaga tersebut. Ada dua orang tua yang berusia sekitar 50 tahun ke atas lah, belum tua-tua banget, menyapa Irman dan mengatakan bahwa malam ini di kampung mereka ada acara dan mereka ingin siapapun yang lewat di jalur ini untuk singgah dulu, karena selain mengadakan syukuran, mereka juga berharap bahwa yang lewat itu tidak meneruskan perjalanan dulu karena sudah malam dan besok pagi saja. Sebenarnya Irman menolak karena dia sudah berkomitmen bahwa dia harus pulang. Hal yang sama dikemukakan dengan bapak yang menerima beras orderan tadi. Tetapi karena dua orang itu mendesak dan dengan ramahnya, entah kenapa akhirnya Irman juga tidak bisa menolak. Mungkin karena pada dasarnya Irman ini juga orangnya nggak enakan gitu ya. Irman pun mengikuti kedua orang tersebut ke perkampungan yang dituju. Perkampungan yang baru kali ini dilihatnya penuh dengan rumah-rumah kayu berbahan ulin ya, sedangkan ulin adalah jenis kayu Kalimantan yang mahal harganya. Dengan terheran-heran Irman mengamati sekitarnya. Ia baru melihat perkampungan ini seumur hidupnya, karena yang ia tahu rute di sini tidak ada kampung sama sekali. Ketika ditanyakan hal itu, sang bapak tua tersebut yang menemani Irman hanya mengatakan, kampung ini sudah berdiri sekitar 10 tahun yang lalu. Mungkin saja karena lebatnya hutan di sana, Irman jadi tidak terlalu memperhatikan. Ya masuk akal juga sih. Akhirnya Irman pun datang di sebuah rumah yang paling besar, di mana banyak terkumpul orang dan sedang mengadakan semacam kenduren di sana. Ada berbagai hidangan lezat tersedia dan mereka semuanya dengan ramahnya mempersilahkan Irman untuk duduk bersama dan menyantap hidangan yang disediakan. Tidak ada keanehan yang Irman rasakan. Kalaupun yang ada dirasa aneh adalah mereka semua yang berkumpul di situ tidak ada yang tergelak tawanya seperti yang Irman alami kalau ada kenduren di kampung atau di kampung sebelahnya. Semuanya paling hanya senyum sesekali lalu bercakap-cakap dan mempersilahkan makan. Sebagai orang yang terbiasa dalam hidup bersosial, akhirnya Irman pun juga menghormati yang punya rumah dengan memakan hidangan yang ada. Setelah selesai Irman pun pamit pulang, tetapi orang-orang yang ada di rumah itu tetap menahan Irman, mengatakan bahwa agar Irman pulang besok pagi saja. Mereka mempersilahkan Irman masuk ke sebuah kamar yang mungkin kamar itu memang sengaja dibuat untuk tamu. Kamarnya bersih dengan kasur dan spray yang tertata harum, dan Irman pun merebahkan badan di situ. Meskipun sebenarnya ia gelisah juga karena belum mandi ya. Tetapi karena keramahan yang punya rumah dengan orang-orang sekitar, akhirnya Irman pun ya tidak bisa menolak. Ia berbaring melepaskan kepenatan yang ada dalam tubuhnya. Kepenatan dari pikiran karena menunggu sejak tadi, truk baru datang jam 5 sore. Kepenatan karena perjalanan, dan kepenatan karena berpikir istrinya pasti menunggu di rumah. Pikiran Irman pun berkecambuk, tetapi karena kepenatan tersebut sudah mencapai puncaknya,
dan kegelisahannya juga mungkin sudah klimaks, over, tidak bisa tertangani lagi. Ditambah kantuk luar biasa, akhirnya Irman pun tertidur. Betapa kagetnya Irman pagi itu ketika dia mendapati dirinya sudah tidak berada di sebuah kamar yang enak, yang nyaman seperti tadi malam. Dia tidur di sebuah puing-puing reruntuhan, mungkin bekas somil ya, yang sudah tidak terpakai lagi, yang sudah usang, penuh debu, penuh dengan bubuk gergaji yang sudah usang. Berdesir darah Irman dan jantungnya berdegup kencang. Ia ketakutan setengah mati. Berdegup kencang jantung Irman, berdesir darahnya. Dia diliputi ketakutan luar biasa karena yang dialaminya adalah di luar nalar. Dan langsung saja otaknya menyimpulkan satu hal, bahwa tadi malam dia rupanya di prank. Sebenarnya bukan di prank sih ya, karena mereka melakukan dengan baik, tapi dia bertemu dengan para makhluk halus yang berada dalam sebuah perkampungan gaib. Dengan ketakutan luar biasa, tapi juga tekad bahwa dia harus keluar dari situ, akhirnya Irman pun berlari kencang. Dan mungkin juga sudah dimudahkan Tuhan, dia sampai di tempat yang dipikirnya tadi malam ada dermaga, padahal bukan dermaga sebenarnya, tapi penuh dengan pepohonan, dan kapal kelotoknya ada tertambat di situ di sebuah batang pohon. Irman meloncat lalu berlari dengan kelotoknya, memacu sekencang bisa, meskipun kelotok ya lambat banget ya, kayak siput, cuman lebih asik lah ada mesinnya itu. Sampai akhirnya dia di kampung asalnya, dia berlari berteriak sekencang-kencangnya membuat para tetangga jadi berhamburan keluar. Irman pun akhirnya diberi minum, dan setelah agak tenang dia menceritakan apa yang terjadi. Seorang sesepuh di desa mengatakan bahwa Irman memang berada di sebuah perkampungan gaib, tetapi untung saja karena makhluk-makhluk yang ada di situ, Irman tidak ditahan lebih lama. Ya, tapi itulah sebuah kisah yang bisa dipelajari, bahwa memang di dunia ini kita selalu berdampingan dengan dunia lain yang sama-sama merupakan ciptaan Tuhan, dan kita harus menghargai keberadaan mereka. Jika kita baik, maka mereka pun akan memperlakukan kita baik, seperti kisah Irman tadi. Oke, sampai di sini dulu kisah ini karena saya masih banyak pekerjaan, antara lain menjemput Presiden Donald Trump untuk saya bawa naik kelotok juga ya kan, sampai pusing dia, sampai muntah-muntah mungkin.